Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Sehat, sukses, bahagia, banyak uang, selamat dunia akhirat, pokoknya doa semua yang terbaik untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan hari ini setelah kita 26 part ya, berarti 26 hari bersama, kisah, Sunat Putra Wilwatikta ya, yang sangat membekas di hati. Wah, Bayu Aji dan Kinanti. Dan kali ini kita akan membuka lembaran baru, Life Must Go On ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah dari Andi Klevinka, penulis asal Jawa Timur. Dan wah, ini kisahnya keren banget ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung, bisa diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi ya. Udah buat teman-teman pasti udah gak sabar ya buat masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Timur. Santet dari yang teraniaya part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aktivitas warga terhenti. Ibu-ibu yang sedari tadi sedang asyik bergosip pun terdiam demi bisa menyimak pengumuman yang terdengar dari masjid yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat itu. Beberapa orang bahkan tampak berlari ke arah jalan demi bisa mendengarkan pengumuman lebih jelas. Namun, speaker masjid yang sedang error itu membuat jangkauan suara hanya terbatas pada orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid. Kepada seluruh penduduk kampung Curapakis yang ada di bagian barat, timur, utara, dan selatan, pengumuman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari ini Heru Darmono telah meninggal dunia. Sekali lagi, Heru Darmono telah meninggal dunia. Kepada segenap warga dimohon untuk kesediaannya hadir di kediaman Bu Saroja. Mari kita bersama-sama hadir ke kediamannya untuk membantu mengantarkan ke tempat peristirahatan terakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara seorang laki-laki terdengar menggema dari speaker masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal ya, Met? Tanya Bu Vika pada seorang pemuda bernama Mehmet yang berdiri di tengah jalan. Laki-laki itu melangkah mendekat. Raut wajahnya tampak seperti orang yang bingung. Waduh, gak tahu ya tante ya, gak denger saya cuma dengernya pas assalamualaikum sama pas innalillahinya aja, sautnya dengan suaranya yang cempreng. Bu Vika mendengus kesal, berharap mendapat informasi tapi malah berakhir kecewa. Gimana mau denger toh, Matt? Orang kuping kamu disumpel gitu pakai headset. Ya gak akan denger lah kalau kamu sambil dengerin musik. Protes Bu Vika kesal sambil hendak menarik headset di telinga kiri pria kerempeng itu. Namun pria itu berhasil menghindar. Loh, saya gak musikan tante. Saya itu cuma lagi teleponan sama pacar saya, saut Mehmet sambil menunjukkan layar handphonenya. Ya harusnya suruh diem dulu pacar kamu itu, biar denger itu suara pengumuman. Yuk gimana lagi ya tante, tadinya saya suruh diem itu biar denger pengumuman kayak apa. Malah pacar saya nyerocos terus. Pacar saya itu emang cewek tante, gak kebayang kalau nanti udah nikah kayak gimana. Masih pacaran aja udah secerewet ini, ya apalagi nanti. Ya harusnya headsetnya kamu buka dulu cungkring, biarin dia ngoceh, kamunya fokus dengerin pengumuman. Gimana sih? Protes Bu Vika sambil menggerutkan dahi. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya hanya manggut-manggut seolah setuju. Namun bukannya menjawab, Mehmet justru kembali sibuk dengan ponselnya. Ia tampak memanggil-manggil nama Dani berulang kali. Loh, halo Dani, sayang,
Halo, Dani, kok dimatiin sih? Ia tampak mencoba berulang-ulang menelpon kekasihnya namun tak ada jawaban. Gara-gara tante ini, pacar saya jadi marah kan? Lagian tante sih pakai ngatain pacar saya cerewet segala. Padahal tante Vika sendiri kan juga nggak kalah cerewetnya sama pacar saya. Protesnya sambil berlalu pergi. Sedangkan Bu Vika dan 4 orang ibu-ibu yang lainnya tampak saling tatap. Mereka seolah bingung dan tak percaya dengan apa yang mereka dengar dari kata-kata yang terucap oleh bibir tebal si Memet. Loh, ngaco ya? Yang bilang pacarnya cerewet kan dia sendiri. Kenapa saya yang disalahin? Bu Vika melongo setelah dimarahi oleh pemuda ceking tersebut. Ibu-ibu yang ada di sampingnya pun kompak tertawa. Namun tawa mereka terhenti saat Hamidah, seorang ibu muda yang sedang menggendong bayinya, menimpali. Dani, apa saya nggak salah dengar ya Bu Ani? Tanya Bu Hamidah sambil matanya menatap punggung Mehmet yang berjalan semakin menjauh. Masa iya pacar si Mehmet cowok juga? Astagfirullah, Mehmet. Kenapa dia jadi sesat begitu? Wah, iya ya. Wah, sesat tuh anak. Tapi udahlah, urusan si cungkring itu biarin aja dulu. Ayo sekarang kita pergi ke rumah Bu Misna. Saya yakin yang disiarin tadi itu Bu Misna. Apalagi selama ini kan dia udah sakit hampir sebulan, ujar Bu Vika sembari bangkit dari duduknya. Ia tampak mencari sandalnya yang hanya sisa 11, sedangkan yang satu ternyata ditemukan di depan rumah sebelah. Tak lama kemudian, mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Bu Misna yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat mereka saat itu. Ibu-ibu itu pergi ke sana demi melihat keadaan sebenarnya dan memastikan apakah benar Bu Misna yang meninggal dunia, mengingat kondisinya akhir-akhir ini memburuk karena menderita sakit yang tidak wajar. Dengan langkah tergesa menelusuri gang-gang sempit yang diapit oleh rumah-rumah warga, 5 orang ibu-ibu itu menuju ke rumah Bu Misna. Namun alangkah terkejutnya mereka saat keluar dari dalam gang, tampak Bu Misna sedang duduk di depan bambu depan rumah sambil memakan tape ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang. Loh, itu Bu Misna masih hidup loh, tanya Hamidah atau biasa dipanggil dengan panggilan Ida. Bu Misna menatap heran ke arah 5 orang itu yang juga sama herannya kala melihat keadaan dirinya. Onopo, kalian itu mau kemana? Kalau mau ngelayat ya ke timur sana. Mau ngapain lewat sini? Kalau mau ke rumahnya si Heru. Bu Misna tampak cuek, tangannya yang mulai keriput tampak beberapa kali mencomot tape ketan di hadapannya. Kondisinya terlihat lebih baik sekarang, meskipun masih terbilang cukup pucat. Loh, sebenarnya yang meninggal ini siapa tuh sebenarnya? Sampean atau Heru? Kata Mbak Vika tadi sampean yang meninggal, tapi kata sampean malah Heru yang meninggal. Ntar jangan-jangan pas sampai di sana si Heru bilang Mbak Vika yang meninggal. Celoteh Ida kesal, seolah tak merasa bersalah. Ucak gemblung, goblok, masih muda kowe sedan. Udah sana, kalian pergi ke rumah Heru. Nah, sampai sana kamu tanya deh ke si Heru, yang meninggal itu siapa sebenarnya? Saud Bu Misna kesal. Dilipatnya daun pisang bekas tape ketan itu lalu dilemparkannya ke jurang tempat sampah yang ada tak jauh dari tempat ia duduk. Setelah itu Bu Misna masuk ke dalam rumahnya, berjalan tertati-tati dengan bantuan tongkat di tangannya. Bu Vika dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju rumah Heru Darmono. Mereka tak henti-hentinya menertawakan kekonyolan dia. Dak, padahal kamu itu cantik, masih muda juga loh, umur masih 24. Tapi kok yo agak-agak nggak waras gitu ya. Udah jelas-jelas Bu Misna masih hidup, malah pakai nanya sama orangnya yang meninggal Bu Misna atau Heru. Bu Vika terus saja meledek Ida yang dari tadi hanya diam sambil berpikir keras. Barulah saat hampir sampai ke kediaman Heru, Ida justru tertawa kencang. Ia baru sadar akan kesalahannya tadi. Iya ya, Bu Misna kan masih hidup. Lo ngapain aku nanya gitu ya? Ucap Ida sambil menggaruk-garuk alisnya. Nah itu dia makanya. Ya udah, jangan rame. Itu orang-orang sudah pada kumpul. Bu Vika memberikan isyarat agar tidak membuat kegaduhan. Dari dalam rumah yang cukup bagus itu terdengar suara tangisan istri dan anak Heru yang menggema di ruang tamu tempat jasad Heru dibaringkan.
Beberapa pelayat tampak memenuhi ruangan. Ada yang sibuk mengaji surat Yasin, ada yang sibuk mondar-mandir entah sedang apa. Sedangkan Bu Vika, Ida dan yang lainnya duduk di atas keramik putih teras rumah Heru. Dari keterangan tetangga dekatnya, diketahui Heru meninggal dunia tanpa sebab yang jelas malam harinya. Ia mengeluhkan mual dan pusing, namun di pagi harinya ia ditemukan telah tak bernyawa di sebuah kebun yang ada tak jauh dari rumahnya. Emang kenapa sih dia bisa mati di kebun? Kalau misalkan matinya pas lagi maling, kan di kebun gak ada kandang ayam atau pohon pisang, cuma ada pohon rambutan. Itu pun belum berbuah. Bisik Bu Vika. Ya nggak tahu juga, cuma istrinya bilang pas malamnya itu si Heru kayak gelisah gitu. Pagi-paginya udah ditemuin di kebun rambutan. Dari mulutnya itu keluar darah sama belatung, persis kayak yang dialami Pak Wawan. Jawab seorang tetangga dekatnya yang bernama Bu Ema. Setelah jenazah selesai dimandikan dan juga disolatkan, beberapa pria pun menggotong keranda menuju tempat peristirahatan terakhir yang terletak di TPU kampung tersebut. Proses pemakaman berjalan dengan lancar. Meskipun hari sedang mendung, namun angin yang bertiup kencang seolah menggusur awan kelabu yang cukup tebal menuju ke arah selatan. Meninggal dunianya sosok Heru seolah tak meninggalkan duka di hati para warga sekitar. Mungkin hanya keluarganya saja yang berduka. Bukan tanpa sebab, mengapa orang-orang seolah terlihat biasa saja saat mengetahui Heru meninggal dunia? Semua itu karena Heru terkenal suka mencuri ternak milik tetangga-tetangganya. Bahkan bukan hanya ternak seperti ayam dan bebek saja, tapi ia juga tak segan menebang pohon pisang milik tetangganya yang memang sudah siap tebang. Namun, meskipun begitu, alasan para warga tak pernah melaporkan tindakan Heru tersebut pada pihak kepolisian adalah karena Diana, istrinya yang selalu saja bertanggung jawab dan membayar semua kerugian tetangganya atas kelakuan bejat suaminya. Diana terkenal ramah di desa. Meskipun suaminya seperti itu, namun ia begitu sabar menghadapinya. Bahkan meskipun Heru adalah pengangguran yang kerap melakukan tindakan kriminal kecil-kecilan, tapi Diana tetap bertahan. Entah mengapa, mungkin karena mereka sudah memiliki seorang anak yang masih berusia 4 tahun, maka dia bertahan meskipun itu pasti tidak mudah. Yang sabar ya Diana, ucap seorang ibu-ibu saat sedang membantu di rumah Diana untuk mempersiapkan acara tahlilan yang ketujuh. Diana mengangguk pelan sambil menyeka air matanya yang menggenang di pelupuk matanya. Anak laki-lakinya yang bernama Aldi tampak bermain mobil-mobilan di atas karpet berwarna merah itu. Iya Bu, saya akan berusaha untuk tegar. Terus gimana dengan hidup kamu ke depan ya? Siapa yang nanti menafkahi kamu? Tanya Bu Vika yang baru saja keluar dari dapur dan akhirnya ikut nimbrung melanjutkan percakapan yang tampak serius. Kalau masalah itu saya sudah ada cadangan yang mungkin cukup untuk 3 bulan ke depan. Tapi masalahnya saya tidak bisa kalau cuma di rumah berdua sama anak saya saja. Saya juga harus bekerja sebelum uang yang ada habis. Selama ini kan saya yang berperan besar dalam perekonomian keluarga. Biasanya Mas Heru di rumah nemenin anakku selagi aku mengantarkan barang daganganku. Di tengah-tengah obrolan itu, tiba-tiba tatapan mata Diana terpaku ke arah luar jendela. Janda muda baru yang berusia 27 tahun itu tampak mematung dengan ekspresi tak biasa. Melihat itu, Bu Vika pun menoleh ke arah mata Diana memandang dan sesuatu yang mengejutkan ada di seberang jalan. Seorang perempuan parubaya yang tak lain adalah Bu Misna menatap tajam ke arah Diana. Entah apa yang sedang dilakukannya, tapi yang jelas orang-orang yang ada di situ dibuat keheranan dengan kondisi Bu Misna yang membaik secara drastis. Padahal beberapa hari yang lalu Bu Misna masih terbaring lemah di atas ranjang karena penyakit misterius yang ia derita selama sebulan lamanya. Dan saat hari kematian Heru, Bu Misna masih terlihat lemah dan pucat, badannya pun kurus kering. Namun kali ini ia terlihat jauh lebih bugar dan berisi. Bahkan ia berjalan tanpa bantuan tongkat. Rambutnya yang disemir hitam membuatnya tampak semakin segar dan lebih muda. Orang-orang keheranan karena proses penyembuhan Bu Misna yang begitu cepat.
Bu Misna kenapa ngeliatin kamu sampai sebegitunya ya? Tanya Bu Vika pada Diana. Gak tahu Mbak, dari tatapannya kayaknya dia menyimpan kebencian yang mendalam sama aku. Diana tampak memalingkan wajah, seolah enggan beradu mata dengan Bu Misna. Dapat terlihat dari raut wajahnya, ia seolah tampak tak nyaman. Bahkan bukan hanya rasa tak nyaman yang tergambar di wajahnya, melainkan ada rasa ketakutan yang menyelimuti. Memangnya kamu ada masalah sama Bu Misna? Kok dia kayak gak suka sama kamu gitu ya? Tanya Bu Vika. Belum sempat Diana menjawab, Ida terlebih dahulu menyauti. Ah, pokoknya Bu Misna itu memang begitu sama semua orang. Dia itu kan selalu sinis, apalagi semenjak kematian anak dan suaminya. Jujur, sebenarnya aku curiga kalau kematian suamiku itu adalah ulah dari Bu Misna. Pernyataan dari Diana membuat Bu Vika, Ida dan dua orang lainnya yang ada di ruangan itu terbelalak. Untuk beberapa detik mereka semua terdiam, seolah sibuk dengan pikiran masing-masing. Bu Misna memang sosok yang kurang disukai di desa tersebut. Bahkan semasa suami dan anak-anaknya hidup, Bu Misna memang orang yang jarang bergaul dengan tetangganya. Bu Misna memang bukan orang yang suka menggunjing tetangga atau bergosip, namun sifatnya yang temperamental dan mudah tersinggung membuat para tetangganya enggan berurusan dengannya. Salah sedikit saja bisa jadi masalah besar. Bahkan hanya karena masalah ayam yang berak sembarangan saja bisa jadi sumber keributan. Tak terhitung berapa kali ia terlibat cekcok dengan para tetangganya gara-gara hal yang sepele. Sebenarnya dulu Bu Misna memang pendiam dan jarang terlibat keributan dengan para tetangganya. Namun semuanya berubah saat suaminya yang merupakan ahli pengobatan alternatif tiba-tiba dituduh melakukan praktek ilmu hitam yang menyesatkan. Sejak setahun yang lalu, hampir setiap bulannya ada orang yang meninggal dengan cara yang tak wajar. Contohnya Basri, si tukang cilok yang ditemukan mati secara misterius di dalam kamarnya. Begitupun dengan Miskat, Jauhari, Rosi, dan Anton yang mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Berhubung satu-satunya orang yang dipandang memiliki ilmu kebatinan adalah Pak Wawan, maka banyak warga yang beranggapan bahwa kemungkinan Pak Wawanlah pelakunya. 2 bulan sebelum kematian Heru, tampak Heru sedang berbincang dengan Adi di ruang tamu rumah Heru. Di kampung kita ini banyak yang mati gak wajar. Kamu tahu gak kenapa? Tanya Heru, suami Diana kala itu. Mati gak wajar? Perasaan wajar-wajar aja deh, ujar Adi sahabat Heru. Ia tampak celingukan ke kanan dan ke kiri melihat ke sekitar. Wajar gimana? Si Basri itu loh ditemuin mati mendadak di kamarnya. Nah, terus di bulan-bulan selanjutnya ada Bang Miskat, Bang Rosi, Jauhari, dan juga Anton yang mati mendadak. Apa nggak aneh itu? Dulu kan biasanya kita kalau pesta minum-minum kan selalu sama mereka kan. Dan sebelum-sebelumnya mereka itu semua baik-baik aja, gak ada yang sakit. Pak Rosi sama Johari bukan gak sakit, Her. Mereka itu sakit sebelum meninggal, ujar Adi menyela perkataan Heru. Iya, cuma sakitnya kan meriang doang beberapa hari. Cuma sehari 2 hari aja, habis itu langsung mati. Anggap aja gak sakit. Heru menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melanjutkan perkataannya. Nah, sekarang yang tersisa itu cuma aku sama kamu, Di. Apa kamu gak merasa curiga kalau sebenarnya ada dalang di balik semua ini? Mendengar ucapan dari Heru membuat Adi bergidik ngeri. Ah, yang bener kamu, Hera. Kalau memang ada dalang di balik kejadian ini, memangnya kamu tahu siapa orangnya? Heru menarik asbak yang ada di depan Adi. Rokok yang sudah hampir habis itu pun dimatikan. Ia tampak tersenyum seolah mengetahui sesuatu. Kamu itu harus ngelakuin sesuatu. Di kampung ini kamu masih dipercaya sama warga, gak seperti aku. Aku itu tahu siapa dalang yang sebenarnya di balik semua kejadian ini, ucap Heru mantap. Serius kamu, Her? Memangnya siapa? Pak Wawan. Pak Wawan, Di. Dialah pelakunya. Dia itu yang sudah mengirimkan santet kepada teman-teman kita. Memangnya apa motif Pak Wawan nyantet satu persatu dari kita, Her? Kita kan gak pernah ada masalah sama dia. Loh, kata siapa? Apa kamu gak ingat? Dulu kita pernah gangguin si Lisa pas mabuk. Nah, mungkin gara-gara itu Pak Wawan itu jadi gak suka sama kita. Terang, Heru.
Waktu itu aku kan gak ikutan minum. Aku juga ada di situ pas kejadian. Ya itu sih ulah kamu dan yang lainnya, Sergadi. Terus kita harus gimana sekarang, Her? Ya harus bergerak lah. Sekarang itu yang tersisa dari 7 orang yang cuma kita berdua. Target selanjutnya itu adalah kita berdua. Memangnya kamu mau jadi korban yang selanjutnya? Adi menggeleng. Tentu saja ia tak akan mau menjadi korban selanjutnya. Mereka pun mengatur siasat untuk melakukan pembalasan. Dan Adi mengusulkan untuk dilakukan sumpah pocong demi membuktikan bahwa Pak Wawan memang pelakunya. Singkat cerita, Adi mulai mempengaruhi keluarga dari teman-temannya yang sudah mati, membuat mereka percaya pada kecurigaannya bahwa Pak Wawan adalah dalang di balik kematian mereka. Mereka yang termakan oleh omongan dari Adi pun beramai-ramai mendatangi rumah Pak Wawan. Pak Wawan yang sedang menemui pasien di rumahnya pun keluar. Setelah mendengar suara gaduh di depan rumahnya, orang-orang yang kalap karena termakan oleh hasutan Adi pun langsung menarik tubuh kurus Pak Wawan untuk dibawa ke rumah Gus Tohir, tokoh agama di kampung itu. Di tengah perjalanan, pukulan dan tendangan mendarat di tubuh lelaki kurus itu, bahkan bajunya sampai robek karena ditarik oleh orang-orang. Teriakan dari Bu Misna yang memohon-mohon agar Pak Wawan suaminya dilepaskan benar-benar tadi gubris oleh para warga. Kalian itu jangan semena-mena ya. Saya anaknya aja, asal nuduh tanpa bukti. Suami saya itu tidak bersalah. Lepaskan, teriak Bu Misna sambil berusaha menarik tubuh suaminya agar terlepas dari tangan-tangan warga yang memeganginya. Namun usahanya sia-sia. Bukannya berhasil, tubuhnya justru terpental karena didorong hingga tersungkur di tanah. Celakalah orang yang berada di belakang sebuah ini. Celaka. Sumpah serapah muncul dari mulut Bu Misna. Tenang Bu, tenang. Ibu sabar aja, biar aku yang selesaikan ini, ucap Pak Wawan pada istrinya. Tubuhnya pun dibawa ke rumah Gus Tohir. Sesampainya di sana, Gus Tohir yang sedang menyiram halaman terkejut dengan kedatangan puluhan warga yang membawa serta Pak Wawan. Ada apa ini? Pak Wawan kenapa sampai babak belur seperti ini? Tanya Gus Tohir. Dia ini tukang santet, Gus. Dia harus diadili, teriak Adi lantang di antara kerumunan warga. Loh, kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Apa ada buktinya? Adi menoleh ke arah orang yang ada di sekitaran, berharap ada yang mau menjawab pertanyaan dari Gus Tohir. Namun semua bungkam dan tak ada yang menjawabnya. Jawab pertanyaan saya. Apa kalian punya bukti? Tanya Gus Tohir. Adi menggeleng. Ya kalau memang tidak ada bukti, terus kenapa kalian menyebut bahwa Pak Wawan ini tukang santet? Bukannya selama ini Pak Wawan justru sering mengobati orang-orang yang sakit, termasuk warga di desa ini? Gus Tohir terlihat geram karena warga yang dinilai asal tuduh dan berani main hakim sendiri hanya berdasarkan asumsi belaka. Ya justru itu, makanya kami mau adakan sumpah pocong demi untuk membuktikan kebenaran semua ini, saut Heru yang tiba-tiba saja keluar dari salah satu gang dan masuk ke dalam kerumunan warga. Warga yang ada di situ menatap sinis ke arah Heru. Si maling ayam datang, celetuk seorang bapak-bapak tanpa terdengar oleh Heru. Sumpah pocong. Iya Gus, sumpah pocong, seru Heru dan Adi hampir bersamaan. Di antara para warga, mereka berdualah yang paling bersemangat. Teman kami, Basri, Rosi, Anton, Jauhari, dan Miskat matinya tidak wajar karena ulah seseorang. Siapa lagi kalau bukan ulah orang yang memiliki ilmu, dan orang yang bisa mengobati orang di sini ya cuma Pak Wawan. Pak Wawan yang sedari tadi diam pun membuka suara. Saya itu ngobatin orang, mana mungkin saya nyantet orang. Saya nggak ada kalian, dan saya juga nggak mungkin nyantet orang. Alah, bisa ngobatin orang kan juga bisa nyakitin orang, ya kan? Mana mungkin ada maling ngaku. Kalau maling semua ngaku, penuh penjara, seru Heru. Pak Wawan tertawa hingga menampakkan gigi dan gusinya yang berdarah akibat menerima pukulan dari warga.
Kamu benar. Kalau maling ngaku penjara pasti akan penuh. Dan kamu juga nggak akan ada di sini. Heru, Heru. Maling teriak maling. Masih untung warga di sini itu memandang istri kamu yang baik. Kalau enggak, sudah hilang kamu dari kampung ini. Heru pun terdiam saat ia sadar ucapannya juga mengarah pada dirinya sendiri. Ia pun mencolek bau Adi untuk melanjutkan omongannya. Pak Wawan menatap sinis ke arah mereka berdua. Pasti mereka adalah dalang di balik semua ini. Gumam Pak Wawan diri. Loh, kenapa justru mengalihkan pembicaraan ke Heru ya? Kalau masalah ayam-ayam milik Pak Saroni kan sudah selesai. Diana istrinya juga sudah ganti rugi. Sekarang kita fokus aja sama masalah nyawa banyak orang di kampung ini. Masalah Pak Wawan. Kita nggak boleh nunda-nunda untuk melakukan sumpah pocong. Tegas Adi sedangkan Heru hanya terdiam. Gus Tohir pun akhirnya setuju untuk melakukan pengambilan sumpah pocong tersebut setelah menanyakan pada Pak Wawan bersedia atau tidak. Kala itu Pak Wawan menjawab bahwa ia siap untuk disumpah. Sumpah pocong pun dilaksanakan di musola yang berada di depan rumah Gus Tohir. Puluhan warga memadati halaman rumahnya. Mereka rela berdesak-desakan di jendela musola demi melihat proses pengambilan sumpah. Sebuah kain kafan dibentangkan di lantai. Pak Wawan berjalan perlahan di atasnya, jantungnya berdebar kencang saat ia sadar akan melakukan sesuatu yang benar-benar sakral. Sebuah sumpah yang bukan sembarang sumpah. Warga yang melihat tubuh Pak Wawan bergetar karena ketakutan menjadi semakin yakin bahwa Pak Wawanlah pelaku di balik kematian beruntun di kampung mereka. Ya, meskipun bisa dibilang orang-orang yang mati adalah pemuda yang gemar mabuk-mabukan di rumah Heru setiap malamnya, tapi tetap saja warga tak ingin membiarkan dukun santet ada di wilayah mereka karena bukan tak mungkin orang yang baik-baik pun bisa akan jadi korban keganasan ilmu santet tersebut. Perlahan, Pak Wawan mulai merebahkan badan kurusnya di atas kain kafan yang dibentangkan di lantai yang dingin. Beberapa pasien yang ada di rumah Pak Wawan tadi tampak ikut menyaksikan proses tersebut, tak terkecuali dengan Bu Misna. Perempuan parubaya itu menatap tajam ke arah Heru dan Adi. Dari tatapannya terlihat jelas bahwa ia menyimpan amarah dan dendam yang membara. Gus Tohir tampak berjongkok memakaikan kain kafan dan mengikatnya hingga menyerupai pocong. Setelah selesai, Gus Tohir meminta Mehmet untuk memegangi mikrofon dan diarahkan ke bibir Pak Wawan saat sumpah pocong diambil. Proses sumpah pocong berjalan dengan menegangkan. Bulir-bulir keringat membasahi kening Pak Wawan manakala ia mulai sekata demi sekata mengucapkan sumpah. Setelah sumpah pocong diambil, Bu Misna pun segera menghampiri suaminya dan melepaskan seluruh kain kafan yang menutupi tubuhnya. Dipeluknya erat-erat tubuh suaminya itu sambil menangis. Pak Wawan melepaskan pelukan istrinya. Ia menatap ke arah Adi dan Heru dengan tatapan penuh amarah. Buah dari sumpah ini, kalianlah yang akan menikmati. Kalian yang akan mati. Ingat itu, ucap Pak Wawan sembari menunjuk ke arah Heru dan Adi. Heru dan Adi tak bereaksi apapun. Mereka langsung pergi begitu saja. Pak Wawan dan Heru menatap punggung dua orang itu yang sudah berjalan menjauh di antara warga yang juga sudah membubarkan diri. Ayo Bu, kita pulang, ajak Pak Wawan. Bu Misna memapa tubuh suaminya yang berjalan tertati-tati karena habis dihajar warga. Sesampainya di rumah, tamu-tamunya yang tadi ada di rumahnya sudah pulang. Hanya anak perempuannya, Lisa, yang berdiri dengan harap-harap cemas di teras depan rumahnya. Bapak, sambutnya saat ayah dan ibunya datang. Bapak nggak apa-apa. Duh, kok sampai luka-luka gini? Sudah Lisa, biarkan bapakmu istirahat dulu. Nanti ibu ceritakan apa yang terjadi. Lisa dan Bu Misna pun membawa tubuh pria kurus itu masuk ke kamar dan dibaringkan di kasur kapuk yang sudah terasa keras. Setelah itu, Bu Misna dan Lisa duduk di ruang tamu, berbincang membahas apa yang baru saja menimpa Pak Wawan. Lisa memang tidak tahu saat Pak Wawan diarak oleh warga saat kejadian. Lisa sedang disuruh ke pasar oleh ayahnya untuk membeli kembang 7 rupa di pedagang kembang yang biasa berjualan di depan pasar. Saat dia sampai di rumah,
Dia terkejut saat warga yang baru membubarkan diri lewat di depan rumahnya dari salah satu tetangganya. Dia mengetahui bahwa Pak Wawan baru saja selesai melaksanakan sumpah pocong. Tapi Lisa tidak tahu jika sebelumnya Pak Wawan sempat dihajar terlebih dahulu oleh orang-orang di kampungnya yang notabene kebanyakan adalah tetangganya sendiri. Kita harus cari tahu siapa dalang di balik semua ini. Kita harus balas perlakuan mereka, ujar Lisa geram. Aku tidak terima kalau bapak diperlakukan tidak manusiawi seperti ini. Bu Misna yang duduk di sampingnya mengelus-ngelus punggung anak perempuannya yang sudah menjanda 3 kali tersebut. Iya Lisa, ibu tahu siapa orang yang menjadi provokator atas semua ini. Kita memang harus membalas, tapi nggak sekarang. Tunggu nanti. Mata Bu Misna menatap tajam. Kilat kemarahan dan kekecewaan serta dendam terpancar jelas. Entah apa yang akan Bu Misna dan Lisa perbuat nanti demi membalaskan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh keluarganya tersebut. Di malam harinya, Lisa yang merasa tak sabar pun segera menghampiri rumah Adi untuk melabraknya. Namun, ternyata Adi dan keluarganya sedang pergi menghadiri acara pernikahan. Lisa, kamu ngapain kesini? Tanya Bu Misna yang berjalan tergopoh-gopoh menghampiri anaknya. Aku cari Adi, Bu, tapi dia nggak ada. Sekarang aku akan ke rumah Heru. Aku harus bikin perhitungan dengan dia. Ibu jangan halangi aku. Enggak nak, ibu itu tidak akan halangi kamu. Justru ibu bakalan nemenin kamu. Ayo kita labrak bareng-bareng si Heru itu. Mereka berdua pun tak menunggu lebih lama dan langsung pergi menuju rumah Heru. Sesampainya di sana, Bu Misna dan Lisa menggedor-gedor pintu pagar rumah Heru. Mas, itu ada yang teriak-teriak di depan pagar siapa? Ucap Diana pada suaminya, sedangkan suaminya justru terlihat bingung mencari tempat untuk bersembunyi. Kamu itu ngapain sih mas? Itu loh, temuin ke sana. Kamu keluar dulu temuin mereka. Kamu aja yang keluar temui mereka. Bilang aja aku nggak ada di rumah. Ucapnya sambil berusaha masuk ke bawah meja rias di dalam kamarnya. Ya ampun mas. Kamu itu loh, dari dulu kalau ada bikin masalah, kenapa selalu aku yang kamu suruh menyelesaikannya? Bahkan untuk makan sehari-hari juga lebih sering aku yang cari. Mana peran kamu sebagai kepala rumah tangga mas? Alah udah, jangan ceramah dulu sekarang. Kamu keluar dulu, hadapi orang-orang itu. Ingat, jangan bilang kalau aku ada di rumah. Diana pun akhirnya terpaksa keluar untuk menghadapi pasangan anak dan ibu yang sedang diliputi amarah. Jika biasanya suaminya membuat masalah karena mencuri ayam, bebek, atau buah pisang milik tetangganya untuk dijual secara diam-diam, tapi kali ini masalahnya adalah menyangkut nama baik orang. Diana menarik nafas dalam-dalam. Diputarnya gagang pintu depan rumahnya, ia berjalan keluar menghampiri Lisa dan Bu Misna. Diana, kemana suami kamu itu? Suruh dia keluar, cepat, sentak Bu Misna. Ya, suruh dia keluar. Suruh dia bertanggung jawab atas luka-luka yang sudah diderita oleh orang tua saya. Lisa menimpali. Diana tampak berusaha tenang. Mas Herunya gak ada. Dia keluar sama Adi barusan, gak tahu kemana. Kamu yakin dia keluar barusan sama adik? Tanya Bu Misna dengan tatapan menyelidik. Dia mengangguk ragu lalu berkata, bener, Mas Heru baru aja keluar sama Adi barusan. Mungkin belum ada 10 menit. Katanya ada janjian buat COD motor bekas. Lah, COD motor, COD ayam sama pisang palingan. Udah gak usah bohong. Aku tahu, si Adi itu keluar dari tadi pagi jam 9, pergi sama orang sebelah rumahnya buat bantu-bantu acara nikahan saudaranya di daerah kerajaan. Jadi nggak mungkin kalau Heru itu keluar sama Adi. Ucapan dari Bu Misna membuat Diana tersentak. Ia kebingungan karena sudah ketahuan berbohong demi menutupi keberadaan suaminya yang penakut. Diana tak berkutik, ia hanya diam 1000 kata. Sudah, cepat suruh dia keluar. Di mana dia? Apa dia ada di dalam? Bu Misna melangkah masuk ke dalam halaman rumah Diana, namun dengan sigap Diana langsung berlari, berusaha untuk menghalangi Bu Misna masuk dengan menarik tangan Bu Misna. Namun tarikan yang keras membuat Bu Misna terjatuh. Diana terkejut setelah menyadari kesalahannya yang membuat Bu Misna terjatuh. Ia pun langsung bermaksud untuk membantu Bu Misna berdiri, tapi dari arah samping Lisa menerjang tubuh Diana hingga terjatuh dan kepalanya terantuk batu hiasan taman di depan rumah. Dahinya mengeluarkan darah yang cukup banyak.
Melihat Diana yang berdarah-darah ternyata tak membuat amarah Bu Misna dan Lisa reda, tetapi mereka justru lebih beringas menghajar ibu satu anak itu. Perkelahian tak imbang pun itu terjadi di depan rumah Heru. Tamparan, jambakan, dan juga umpatan saling dilayangkan. Anak Diana yang mendengar itu hendak berlari ke depan demi menyelamatkan ibunya, tapi Heru dengan sigap menarik tangan anaknya dan membawanya kembali ke tempat persembunyiannya. Sudah, Aldi, diam dulu di sini sama ayah, ucap Heru sambil memeluk tubuh ayahnya. Tapi ya, ibu lagi dijahatin sama orang. Bocah bernama Gilang itu tampak ketakutan. Udah, biarin aja. Mama kamu itu manusia super. Mama kamu itu hebat. Sebentar lagi dia bisa mengalahkan monster-monster itu, bujuk Heru. Anaknya menggeleng sambil berusaha melepaskan diri dari dekapan ayahnya. Mereka itu bukan monster, mereka itu manusia. Kata ibu monster itu cuma ada di TV. Ayo ya, bantuin ibu. Heru tetap tak bergeming. Ia justru semakin mempererat dekapannya pada anaknya tersebut. Cukup lama keributan itu terjadi, hingga pada akhirnya terdengar ibu-ibu yang lainnya berdatangan dan berusaha memisahkan perkelahian yang tak imbang itu. Pertandingan jambak-menjambak dan saling menampar 2 lawan 1 tersebut. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu depan tertutup. Diana melangkah gontai memasuki rumah. Kondisinya tampak acak-acakan. Kerudung berwarna coklat yang ia kenakan terlepas. Jarum pentul yang ia pakai juga tampak bengkok. Baju lengan panjang berwarna coklat tua tampak robek di bagian baunya serta dahinya yang tampak mengeluarkan darah. Keluar sekarang, Mas. Mereka udah pergi, ucap Diana sambil melempar kerudung yang ia gunakan untuk mengelap darah di keningnya ke sofa miliknya. Heru tampak celingukan sambil tersenyum sembari menggaruk kepalanya yang tak gatal. Kamu gak apa-apa kan sayang? Tanyanya sembari tersenyum. Gak apa-apa matamu. Gak usah so romantis panggil-panggil sayang. Apa kamu gak lihat kondisi aku kayak gimana? Protesnya kesal sembari menunjukkan dagu dan kening yang terluka serta pipi kirinya yang merah akibat tamparan. Loh, jaga sopan santun kamu loh, Dek. Aku ini suamimu. Hah? Gak sepantasnya kamu bicara kasar begitu ke aku. Ingat, surganya istri itu ada di telapak kaki suami. Jangan durhaka kamu ya sama aku. Hah? Bentak Heru pada Diana. Ia seolah tak peduli dengan keadaan istrinya yang sudah habis-habisan membela. Seorang istri akan hormat pada suami yang baik dan soleh, serta bertanggung jawab, Mas. Bukan suami yang seperti kamu. Selama ini kamu selalu bikin masalah di lingkungan kita, tapi kamu gak pernah bisa menyelesaikannya dan justru berlindung di balik punggung aku. Aku selalu kamu jadikan tameng. Akulah yang selama ini selalu membela. Tapi apa yang aku dapatkan? Bahkan saat kamu dan teman-temanmu mabuk di sini, aku itu hampir dilecehkan sama ke-6 teman-teman kamu. Tapi bukan pembelaan yang aku dapat. Justru kamu bilang bahwa aku harus bisa memaklumi karena mereka sedang dalam pengaruh minuman keras. Ya, kan mereka juga nggak sadar, Dek. Aku pun juga waktu itu udah tepar. Ya makanya aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi toh kamu bisa ngelawan mereka semua sendirian kan? Sekarang apalagi yang mau dipermasalahkan? Toh mereka nggak berhasil menggagahi kamu, ucap Heru dengan entengnya. Terserah kamu, Mas. Kamu memang gak peduli sama aku. Kalau aku gak pukul mereka pakai pompa sepeda, mungkin aku udah habis sama mereka. Aku lebih baik gak punya suami, Mas. Lebih baik kamu mati daripada bikin dosa dan bikin malu terus-menerus. Heru hanya terdiam, sedangkan Diana berlari ke kamar sembari membawa anaknya yang tanpa kebingungan. Dasar istri gak guna. Kamu aja yang mati sana, biar aku bisa cari lagi yang baru deh, sahut Heru kesal. Beberapa hari kemudian, di rumah Bu Misna, Pak Wawan yang habis dihajar oleh tetangganya tampak semakin memburuk keadaannya. Beberapa tamu yang hendak berobat pun ditolak dan disuruh kembali di lain waktu. Setiap malam, Pak Wawan selalu mengalami hal-hal janggal. Selepas maghrib, ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya, dan pada malam-malam berikutnya, gangguan itu semakin intens. Bahkan saat itu, di saat Bu Misna sudah tidur di kasur yang diletakkan di samping ranjang Pak Wawan, sesosok makhluk berbadan hitam datang secara tiba-tiba dan langsung mendidinya, serta mencekik lehernya. Pak Wawan meronta-ronta sembari berusaha untuk berteriak, namun tak bisa. Suaranya tertahan karena dicekik oleh makhluk itu.
Apakah ini akibat dari sumpah pocong yang telah ia lakukan? Apakah aku harus mati kali ini? Gumam dalam hati. Pak Wawan terus meronta-ronta, menendang ke sana kemari berharap istrinya terjaga, tapi sia-sia. Bu Misna begitu lelap dalam tidurnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Wawan berusaha mengucap kalimat syahadat di saat-saat kritisnya pagi harinya. Azan subuh yang dikumandangkan dari masjid desa tersebut membuat Lisa terbangun. Dengan langkah gontai, ia keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, lalu mengambil wudhu untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kamarnya. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, ia pun menuju ke kamar ayah dan ibunya bermaksud untuk membangunkan. Pintu yang tidak dikunci dan sedikit terbuka membuat Lisa bisa langsung masuk ke dalam. Bu Misna tampak tidur di kasur yang ada di lantai. Bu Misna memang lebih suka tidur di bawah ketimbang tidur di atas dipan. Saat pintu kamar terbuka lebar, Lisa terkejut kala melihat keadaan ayahnya. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar, wajahnya pun membiru. "Bapak!" teriak Lisa, membuat Bu Misna pun terbangun. Mereka benar-benar tak menduga bahwa tadi malam adalah malam terakhir suaminya. Kini sang suami yang jadi tulang punggung keluarga itu sudah pergi meninggalkan mereka berdua untuk selama-lamanya. Begitu, desa dibuat gempar. Kematian Pak Wawan seolah menjadi jawaban atas sumpah pocong yang telah dilangsungkan beberapa hari yang lalu. Mereka yakin bahwa kematian Pak Wawan yang mendadak itu adalah dampak dari sumpah pocong tersebut. Bahkan karena hal itu, para warga enggan untuk mensolati jenazah Pak Wawan. Beruntung, Gus Tohir akhirnya bisa membujuk warga untuk ikut mensolati jenazah Pak Wawan. Ya, meskipun ia harus rela membayar 20.000 kepada masing-masing orang yang mau mensolati jenazah Pak Wawan. Sejak hari itu, kehidupan Bu Misna dan Lisa tak lagi sama. Bahkan, Lisa memutuskan untuk pergi dari kampungnya karena tak tahan mendengar cibiran para tetangga yang menyebut dirinya adalah anak tukang santet. Sehari setelah kepergian anaknya, Bu Misna pun jatuh sakit. Tapi sakit yang dialami oleh Bu Misna seperti sakit kronis. Ia sering muntah darah dan belatung. Tak ada satupun tetangga yang memperdulikannya. Hingga pada suatu ketika, seorang sepupunya yang tinggal di desa seberang mendatanginya bersama seorang pria yang tampak seperti dukun dengan pakaian serba hitam dan blangkon berwarna senada. Sepupu Bu Misna yang bernama Kartolo itu datang sebanyak 3 hari berturut-turut bersama dengan seorang pria berpakaian serba hitam. "Kartolo, bantu aku cari Lisa anakku. Aku khawatir sama keadaannya. Kemana anak itu pergi? Ya Allah, semoga keadaannya baik-baik aja." "Ya, tenang yuk. Aku sudah nyuruh orang buat mencari Lisa. Aku juga sudah buat laporan ke pihak kepolisian. Ya sudah, aku sama Kang Yono pergi dulu. Semoga sampean cepat pulih seperti sedia kala," ucap Kartolo sambil mencium tangan kakak sepupunya. "Ah, itu tape ketan kesukaanmu jangan lupa dimakan. Aku sama Kang Yono bakalan sering-sering datang ke sini ya, buat jenguk sampean." Bu Misna mengangguk, lalu ia berdiri dengan bantuan tongkat untuk mengantarkan kedua orang itu sampai ke depan rumahnya. Setelah kedua orang tersebut pergi, Bu Misna pun duduk di depan bambu yang ada di depan rumahnya sembari menikmati tape ketan kesukaannya. Tak lama kemudian terdengar suara pengumuman dari masjid yang menyiarkan tentang kematian Heru Darmono. Bu Misna tersenyum seolah puas mendengar berita kematiannya. Modar kowe. Ya begitulah teman-teman, luar biasa. Ini part 1 teman-teman ya, dan ini nggak part panjang kok. Hanya 2 part aja ya. Jadi ini part 1, besok ada part 2 dan langsung tamat. Di sini bagaimana kisah dalam satu desa, lingkungan desa. Ini isinya dari awal ibu-ibu ngerumpi terus ya, ibu-ibu ngerumpi. Jadi memang, dan bagaimana ya itulah kehidupan ya. Ibu-ibu banyak yang membuat ramai hidup situasi, dan bagaimana di sini tokoh antagonisnya adalah Heru. Bagaimana Heru Darmono ini sosok seorang suami yang benar-benar ngeselin banget ya, nggak bertanggung jawab ya, kerjaannya mabuk-mabukan, istrinya yang kerja. Dia yang paling ngeselin tuh ending itu, dia nggak berani dia ngadepin
Padahal cuma cewek yang dihadapin, nggak berani nyuruh istrinya kan, ngeselin banget yang sampai pada akhirnya setelah dia mengincar Pak Wawan ya, Pak Wawan pokoknya harus sumpah pocong. Sebenarnya lebih ke pengalihan apa namanya pengalihan isu aja. Akhirnya di sini Heru harus menerima akibatnya, dia meninggal dunia secara mendadak dan menjadi misteri nih, masih menjadi misteri apa yang menyebabkan Heru meninggal dan apa juga yang menyebabkan Pak Wawan meninggal dan bagaimana nasib Lisa. Besok part 2-nya jangan sampai ketinggalan teman-teman, karena besok part 2 sekaligus tamat. Jadi ini part pendek aja teman-teman ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya kepada Mas Andik Levin ke atas kisahnya yang luar biasa. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ya kan belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok siang jam 12 masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.